Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para pejuang cuan dan pejuang sangkuters. Asik ya. Bagaimana kalian semua? Masih semangat atau kalian udah ya cemberut nih di pojokan? Ya, semoga aja kalian masih semangat ya teman-teman ya dengan keadaan market yang seperti ini. Tapi ingat ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada ya buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Siapa tahu nih dengan adanya secangkir kopi bisa memberikan suatu inspirasi dan ketenangan hati serta doa terbaik buat kalian semua. Tanpa terkecuali ya, semoga kalian menjadi orang sukses semua di tahun 2025. Tinggal ya menghitung jam aja lah, kita udah menginjak di tahun 2025 ya. Oke, jadi kalau kita lihat teman-teman ya, perkembangan daripada sektor kripto ya kali ini kurang bagus juga ya, masih merah merona-rona alias meronta-ronta ya kan. Nah, apakah orang-orang cenderung taking profit untuk persiapan malam tahun baru? Ya bisa jadi teman-teman ya. Semoga di awal tahun baru pada tanggal 1 Januari 2025 nanti sektor daripada kripto semakin membagus, semakin menguat teman-teman, seperti itu ya. Amin, semoga saja ya. Oke, kali ini teman-teman ya ada sedikit informasi buat kita semua ya, para pemegang Cardano ya. Kita akan bahas Cardano karena Cardano sempat menyentuh di area 1, sekian dolar, habis itu terjadi retrace dia di bawah 1 dolar teman-teman ya. Tepatnya dia berada di area 0,8457 ya kali ini teman-teman, dan mengalami penurunan sekitar 2,16%. Dalam seminggu terakhir 7,50% ya. Secara historikal memang keseluruhan sektor kripto kurang bagus. Jadi ya wajar aja Cardano turun, altcoin lainnya juga mengikuti penurunan. Jadi bukan hanya Cardano aja, bukan berarti Cardano ini jelek, enggak. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, melainkan semua, hampir semua lah ya, hampir merata dari altcoin itu mengalami retrace. Oke, kita bahas. Nah, bisakah harga Cardano kembali ke ATH pada tahun 2025? Apakah bisa? Kita bahas bareng-bareng teman-teman ya. Analis harga Cardano menunjukkan kemungkinan ATH pada tahun 2025, di mana dengan pola pembalikan bullish yang menunjukkan momentum kenaikan untuk si Cardano. Nah, jadi di sini teman-teman ya, ada pola tiga poin penting nih ya kan. Nah, pola kepala dan bahu bullish menunjukkan kenaikan harga Cardano yang akan datang ya. Terus dukungan di area 0,5 itu penting untuk momentum pembalikan bullish. Kali ini masih di area 0,8 ya kan. Meningkatnya volume pasar menunjukkan meningkatnya minat investor. Oke. Kalau kita bahas, harga Cardano itu telah mengalami penurunan sejak mencapai harga puncaknya di area 1,3 dolar. Pada awal tahun, meskipun ada sedikit kenaikan selama musim Natal, pola bearish yang terus berlanjut telah menyebabkan investor mempertimbangkan kembali saham mereka di Cardano, di mana kehadiran mata uang kripto yang terus berlanjut dalam seluruh saluran menurun menimbulkan pertanyaan tentang potensi untuk mencapai titik tertinggi baru atau membuat ATH di tahun 2025. Bagaimanakah harga Cardano dapat mencapai all time high baru di tahun 2025? Jadi harga Cardano diproyeksikan mencapai titik tertinggi sepanjang masa, yaitu ATH di tahun 2025 berdasarkan grafik analis teknis. Grafik tersebut menggambarkan pola head and shoulders yang potensi yang menunjukkan pembalikan bullish dapat mendorong harga Cardano melampaui rekor sebelumnya. Oke. Analis tersebut menunjukkan beberapa zona kritikal atau kritis dan jalur lintasan yang mungkin diikuti Cardano dalam beberapa tahun mendatang. Awalnya mata uang tersebut menghadapi zona support substansial di sekitar kepala 0,567. Jika level ini bertahan, itu dapat membentuk dasar untuk lonjakan potensial. Menurut grafik, setelah menyentuh support ini, altcoin teratas mungkin naik untuk menguji level resisten yang lebih tinggi. Para ahli memperkirakan kenaikan signifikan dapat terjadi pasca 2024 setelah bahu kanan pola tersebut selesai. Pergerakan ini sejalan dengan garis tren yang diproyeksikan yang memperlihatkan Cardano meningkat secara bertahap, berpotensi mencapai puncaknya di area 3 dolar something yang akan melampaui ATH sebelumnya. Jadi analis pola pada grafik menyoroti penurunan sekitar 7,75% dari garis leher pola kepala dan bahu. Retraksi seperti itu umum terjadi pada pembalikan bullish, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ya kan, kalau kita lihat nih, ini adalah analis teman-teman yang mengatakan ya ini kalau kita lihat seperti apa ya, smart money concept gitu teman-teman ya, dimana ada
higher higher low ya, higher low, higher low gitu kan. Nah, di mana di sini teman-teman ya, kalau kita lihat bersama-sama ya, kita zoom dulu. Nah, di mana di sini ada higher valid yang membuat penurunan atau membuat area support baru, atau ya bisa dikatakan low validnya. Setelah itu dia mengalami kenaikan kembali dan nge-break area high validnya, yang dimana ini membuat higher high baru teman-teman ya. Ya, itu high valid juga, dan dia terjadi retrace dan dia tidak menembus atau ngejebol di area supportnya, yang dimana ini menandakan pembalikan tren kembali ya. Ini membuat area support kembali. Ini adalah area low validnya juga teman-teman ya. Saat ini Cardano sedang naik ya, naik teman-teman ya. Dia membuat apa? Nge-break area high valid sebelumnya. Jadi dia ada yang namanya high valid berikutnya. Oke. Terus di sini teman-teman dia sedang mengalami retrace. Nah, retrace ini teman-teman, retrace ini kalau dia nggak nge-break area low validnya, dia masih berpotensi untuk mengalami kenaikan. Oke, jadi di sini ada dua area teman-teman, yang dimana area pertama adalah area resisten sebelah kiri teman-teman, yang akan menjadi tumpuan atau resisten become supportnya, akan membuat area support di area sebelah kanan. Kalau itu terjadi maka dia akan ada pantulan harga teman-teman ya. Lantas kalau area tersebut tidak mampu mempertahankan kinerja daripada penurunan Cardano, maka ada area support kedua, yaitu di area 0,56, yang dimana berpotensi untuk mengalami pantulan harga kembali. Tapi yang perlu kita ketahui dari grafik ini teman-teman ya, itu ada area gap yang cukup besar ya. Area gap tersebut kemungkinan kalau area gap tersebut dijemput, ya itu adalah orderan yang belum terrealisasi di bawah gitu. Kalau itu terjemput, maka hanya sekedar shadow-nya aja, dan dia nggak bakal nge-breach di area low validnya. Jadi ini berpotensi untuk mengalami rally kembali untuk si Cardano, bahkan bisa sampai di kisaran harga 2 atau membuat ATH di area $3 something teman-teman. Semoga saja ya, semoga saja. Nah, dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, harga Cardano mengalami penurunan baru-baru ini di bawah ambang batas kritis di area $1 memang ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, kita kembali lagi ke sini. Kalau kalian memang yakin gitu ya, berharap Cardano bisa bullish, kalian bisa melakukan DCI di 2 titik di area 7200. Kalian bisa open order di situ. Ya, open jaring lah ya. Terus di area 56 atau di area 57 kalian bisa memposisikan jaring kedua ya. Jaring ketiga itu berada di mana? Jaring ketiga itu di area 0, berapa ya enaknya? 0,38an teman-teman ya, atau di area 0,4. Itu udah area paling dasar sebenarnya untuk si Cardano. Dan semoga saja teman-teman ya, Cardano bisa bullish kembali ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Cardano. Semoga informasi ini sedikit membantu. Tetap semangat, kurangi sambat, dan salam cuan.